Semakin memanas guys-guysku. Kali ini kita melanjutkan kasusnya Nikita Mirzani yang soal pemerasan itu, dan ini kabarnya ada satu nama yang muncul sebenarnya, cuma kok jadi orangnya nggak ada nih, menghilang atau entah kemana. Dan sebenarnya ini terlibat nggak sih, kayak gitu loh pertanyaan dari orang-orang. Kali ini kita bakal ngupas soal itu. Tapi sebelum itu, halo guys-guysku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia entertain tanah air. Jadi yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Skandal makin panas. Ada rekaman suara yang bocor, diduga antara Dr. Oki dan Reza Gladys. Dan isinya, wow, dengerin deh. Dr. Oki ini bilang ke Reza, berdamai aja sama Nikita, biar aman. Tapi kok perdamaian ini ada harga 4 rupiah miliar ya? Perdamaian model apa nih? Jadi, Dr. Oki ini kayak jadi jembatan antara Reza dan Nikita. Katanya sih buat damai, tapi kok malah ada angka gede yang muncul? Terus katanya Dr. Richard juga dulu berdamai, makanya aman. Ini sistem damai atau ada yang lebih besar di baliknya? Yang lebih aneh lagi, pas penyelidikan, Dr. Oki kok bisa pinjam HP? Lah, bukannya HP itu harusnya jadi barang bukti? Kok bisa gitu ya? Aneh banget, Nikita udah kena, Mel Syahputra juga. Tapi kok Dr. Oki masih aman-aman aja? Padahal namanya sering muncul di skema ini. Kira-kira ada yang dilindungi nggak ya? Jadi, siapa sebenarnya dalang dari semua ini? Kok yang satu kena, yang satu lagi malah bebas? Aneh nggak sih? Saya mengenal Dr. Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau. Beliau itu orang baik. Beliau orang gak enakan. Beliau tidak suka ribut. Beliau orang yang kepingin semuanya baik. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani. Ya, jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya. Saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Udah, ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya, begitu. Nah, tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dr. Oki. Jadi saya rasa Dr. Oki ini adalah seseorang yang baik, tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Ini dari kuasa hukumnya teman-teman ya. Saya mengenal Dr. Jadi Oki. memang ada satu nama lagi yang muncul, yaitu namanya Dr. Oki, yang dikatakan beliau ini juga turut terlibat sebagai perantara memberikan uang dari Dr. Reza Gladys ke Dr. Oki, kemudian ke Nikita Mirzani. Seperti itulah teman-teman. Nah, pernyataan dari kuasa hukumnya Dr. Oki nih mengatakan kalau Dr. Oki tidak melakukan apa-apa, cuma posisinya Dr. Oki aja yang ada di tempat yang salah, katanya seperti itu. Emang benar kayak gitu? Setengah jam Dr. Oki saya wawancara terkait dengan apa sih peristiwa yang terjadi yang melibatkan Dr. Oki. Kita ngomong yang benar-benar aja deh. Ngomong aturan hukum juga ya. Sekarang saya mau tanya. Ya, dengan mengeluarkan uang 4 miliar, dengan merekam-rekam sehingga adanya rekaman. Pertanyaan saya, apa sih gunanya merekam seseorang? Dan untuk nanti ke depannya, saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara, juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overclaim. Dan nanti kita lihat. Akhirnya artikel ini keluar. Ya, Dr. Oki dituding mengkhianati Nikita Mirzani. Zanzabella bocorkan beberapa hal. Apa itu? Berapa halnya apa itu, Mbak Zan? Jadi, jadi kalau saya itu kan basicnya menganalisa, melihat dari gestur dan kronologinya, sepertinya bisa-bisa aja kalau ternyata
pengkhianatnya itu adalah Dokter O. Kan bisa-bisa aja. Asumsi ya. Asumsi. Ya. Oke. Ini sekali lagi kita garis bawahi asumsi. Bisa Iya. benar, bisa salah, apapun masih bisa terjadi selama belum ada pembuktian di pengadilan dan juga belum ada bukti yang dikumpulkan oleh pihak Iya. polisian. Tapi seberapa kamu yakin sih bahwa yang kamu yakini itu valid gitu? Siapkah kamu dengan misalnya laporan? Ini ya dilaporkan. Hukum ya. Iya benar. Jadi ketika ada orang-orang yang memang tidak senang dengan statement saya, ya silahkan laporkan. Oke. Yang kamu tahu kasusnya? Kasusnya ini Kenapa Papi? Kenapa? Masih jelas banget Papi. Kita mau kasih Ya, lihat ya. tapi senyum penuh arti ya. Oke, ini juga ada sebuah artikel. Sheila Saukia sebut Oki Pratama dalam kasus pemerasan yang tega jadikan Nikita Mirzani boneka. kalau pendapat Kak Mereka tuh bukannya dekat ya? Bella dokter? gimana? Dekat dengan saya. Dekat dengan salah satu. Nikita Mirzani itu dengan Dokter Oki kan bukannya dekat ya? Betul, dekat. Iya, setahu saya mereka emang dekat ya. Memang sahabat setelah dari Kak Fitri itu kan dia dekatnya ke Dokter Oki Ya ya. waktu ngambil anaknya saat itu kan ada bareng Dokter Oki kan? Iya. Terus kenapa jadi begitu? Tanggapan kamu tentang artikel itu gimana? Gimana tadi Mas? Boleh kita naikkan kembali. Oke. Oke. Oh gitu. Ini ya, yang mengatakan Sheila Saukia sebut Oki Pratama dalam kasus pemerasan yang tega jadikan Nikita Mirzani boneka. Ini baru dugaan atau Ya, memang ini sudah faktanya? bagaimana Kita terima dengan asumsi dari Kak artikel Sheila ini, Saukia. asumsi ya? Kalau artikel ini sih kalau dibilang boneka, kalau saya seorang Nikita Mirzani itu Selain tadi ada dugaan kalau Dokter Oki ini terlibat, terus kemudian ini ada juga nih pandangan yang mengatakan Dokter Oki ini sebenarnya sebagai pengkhianatnya gitu loh di dalam kasus ini. Semakin menarik teman-teman. Bahkan ini tadi sempat mau menyuarakan tapi tidak jadi gitu, kayak ragu-ragu untuk menyuarakan gitu ya Kak Zalzabila ini. Tapi tadi sudah sempat memberikan statement yang sampai ditulis di judul portal berita seperti itu. Kalau menurut kalian teman-teman, apakah benar Dokter Oki yang sebetulnya menjadi pengkhianat dalam kasus ini atau kalian punya pandangan lain? Jawablah bang, apa saya lakukan semoga diberi hidayah. Gampang, membebaskan Nikita Mirzani itu gampang banget, nggak sulit. Ini menyangkut terjebak, bukan jebakan, terjebak. Makanya harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Kalau tadi ada orang nama baru nih ya dalam kasus ini. Kali ini Farhad Abbas juga turut mengomentari dari kasusnya Nikita Mirzani. Katanya untuk membebaskan seorang Nikita Mirzani itu mudah saja. Karena sebenarnya yang terjadi ini kan Nikita Mirzani terjebak gitu loh ya. Makanya sebenarnya ini mudah kok gitu. Semudah apa sih? Soalnya ini kan masih kasus baru gitu ya teman-teman ya. Kalau dari Nikita Mirzani sendiri sih pede kalau beliau tidak melakukan hal itu. Dan memang kalau kita coba mendengarkan rekamannya, memang bukan dengan Nikita Mirzaninya langsung, tapi dengan Mail, temannya Nikita Mirzani yang pada saat di rekaman suara tersebut yang sempat bocor, itu dikatakan bukan paksaan sih, tapi kayak Dokter Rezanya berusaha untuk membuat Nikita Mirzani tidak bicara. Caranya gimana? Ya caranya dengan bayar Nikita kayak gitu. Yang lain? Bang, tapi pada saat itu apa sih bang alasannya RG sendiri kok itu kan uang besar bang, dia berani keluarkan 4M, artinya kan apakah ada kesalahan RG yang mungkin nanti takut apabila dipublish lebih luas lagi atau seperti apa bang? Baik, oke. Kalau soal itu saya katakan, setiap saya berbicara, klien kami tidak pernah takut terhadap produk yang di-review. Dan kalau memang ada yang merasa bahwa menemukan ada salah izin edar, melanggar ketentuan, silakan laporin. Yang dia takut itu adalah persoalan narasi-narasi yang diciptakan terhadap dia dan keluarganya. Ya, itu yang dia takut. Mental anaknya, mental dirinya, mental suaminya, kemudian kredibilitas dia sebagai seorang dokter yang dijelek-jelekin. Ya mohon maaf ya, para netizen di Indonesia kan dengar sedikit udah ngomongnya banyak gitu. Nah itu dia termental seperti itu, bukan gara-gara produknya, seperti itu. Bang, tapi kan masih punya kesempatan untuk membela diri, artinya klarifikasi ketika diserang, artinya
dengan tuduhan-tuduhan itu kepada dirinya dan keluarga. Artinya kan masih punya kesempatan untuk berkata bahwa yang disampaikan tidak benar. Kenapa justru mengambil jalan pintas memberi uang itu? Kalian pernah dengar nggak ada itu konten itu? Saya punya pasukan udara 125.000. Kalau kalian bela diri satu orang yang nyerang 120.000, tenggelam nggak? Nah itu dia. Ya jadi dengan persoalan seperti itulah kemudian ya udahlah, kan gua masih punya usaha seperti itu. Jadi berharap agar ini juga selesai, ya. Tetapi setelah dia melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku telapor ini terus dilakukan upaya-upaya pemerasan lain gitu, ya. Sehingga kenapa tadi kenapa kemudian ada terlibat Dr. O, Dokter dan sebagainya, itu lanjutannya. Ini alibi dari pihaknya Dr. Gladys teman-teman ya, Reza Gladys yang mengatakan apa sih gitu, kenapa sih kok sampai Dr. Reza Gladys nih mau memberikan uang segitu banyaknya ke Nikita Mirzani dan mengatakan ini sebuah pemerasan gitu ya. Kalau soalnya saya pikir-pikir ya, kalau misalkan ini benar-benar kalau misalkan ini benar-benar pemerasan, harusnya kan dari awal sudah dilaporkan tanpa Dr. Gladys ini mengirimkan uang sejumlah 4 miliar yang jumlahnya itu fantastis sekali gitu. Yang mana dari pihaknya Dr. Gladys ini mengatakan sebenarnya itu alasannya karena nanti kalau misalkan kita bicara nanti ini akan mengganggu keluarganya, akan mengganggu mental anaknya dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, ketika ada isu kalau soal pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani sampai Dr. Reza Gladys membayar 4 miliar, kemudian Dr. Reza Gladys memberikan 4 miliar, kemudian dilaporkan ke polisi, kan sama aja beritanya naik juga gitu loh. Kalau itu alibinya untuk melindungi mental anaknya, menjaga mental anaknya, melindungi nama keluarganya, menjaga sosoknya sebagai seorang dokter kayak gitu loh. Iya kan? Kan sekarang kalau sudah dilaporin kayak gini malah lebih meluas lagi. Alhamdulillah kebenaran terkuat. Ucapkan banyak terima kasih. Udah gini aja dah. Tapi nggak lama-lama ya. Iya. Gimana Bang? Terima kasih saya ucapkan kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Pak Kanit, Ibu Kanit, Pak Kasat, semua penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan yang secara tepat dan benar dalam proses penegakan hukum dalam laporan ini. Jadi kita juga sudah mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah kebenaran itu terungkap dalam proses hukum ini. Saya pikir itu yang harus saya ucapkan. Saya mohon izin, saya harus Bang, begitu tahu lain-lain silakan tanya Ibu. Bang, artinya kan ini 20 hari ke depan ditahan di... Langsung tanya ke urusan ini. Mohon izin untuk sapa. Bang. Oke, terus kemudian ini ada potret di mana ini nampaknya Loli, teman-teman. Kalau dari captionnya ini Loli gitu ya. Seneng banget lihatnya ketika Nikita Mirzani di rumah, Loli menggantikan sosok Aminya dan ajak adik-adiknya bermain. Nah sayangnya ini kan nggak kelihatan jelas ya teman-teman ya. Kalaupun benar ya senang banget sih gitu, ada yang menjaga adik-adiknya gitu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nikita Mirzani seperti itu. Dan pastinya nih kita senang lah gitu ketika Loli ini sudah pulang ke rumah untuk menjaga adik-adiknya. Ini Loli bukan sih, kayak bukan Loli. Terlepas dari ini Loli apa bukan ya teman-teman ya, semoga ya anak-anak Nikita Mirzani ini tetap senang, happy kayak gitu meskipun ibunya ini sedang tidak ada di rumah kayak gitu. Karena kalau kita bicara soal Loli kan saat ini posisinya tidak ada di rumah. Nikita Mirzani tidak ada di rumahnya Nikita, maksudnya ada di rumah aman selama kasusnya ini, selama proses pemulihannya lah gitu teman-teman. Dan yang Bang Fahmi, ya Bang, agenda hari ini apa Bang? Gimana Bang? Bang Fahmi. Bang Fahmi. Ya. Bisa. Ada kaniki Bang.
Gimana? Kabar Kaniki gimana, Pak? Taruh dulu aku telepon. Iya, Bang. Ya. Sini Bang. Ya itu siapa yang? Tunggu dong. Jangan. Tunggu gimana dari jalan? Kalau kita mau lagi depan. Tahan lagi depan lagi. Tuh. Lagi lopong. Gimana Bang? Iya Bang, gimana kabarnya Kaniki? Alhamdulillah baik aja. Baik Bang, tadi sudah ngejunguk Bang? Jenguk mungkin Bang. Sudah. Gimana Bang? Gimana sehat-sehat aja nggak ada apa-apa. Udah sehat ada. Sudah ketemu, alhamdulillah baik-baik aja. Hasilnya sudah ada dari tes kesehatan. Pilih apa sih Bang? Kenapa? Panas banget. Baik, alhamdulillah. Udah ajukan Ada yang juga siapa Bang mungkin dari keluarga Bang? Kenapa? Dari keluarga sih. Bang, surat yang tulis soal itu pernah tanggal yang mana Bang? Oh, ada anak kecil guys. Surat asli tangan Loli Bang. Kenapa? Surat yang ditulis soal itu benar. Loli mau jadi penjamin gimana Bang? Siapanya penjamin? Loli gimana Bang? Loli baik, alhamdulillah. Kenapa? Sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Kenapa tuh Bang? Surat penjamin permintaan. Ini yang harus dijawab siapa sih? Bingung saya nanyanya. Satu-satu. Duduk dulu Bang. Bang, saya mau ke masjid. Saya belum ke atas. Iya Bang, sama Bang. Udah. Melakukan penahanan. Ini dulu Bang. Ke masjid. Bang, beri dulu Bang. 2 menit Bang. Ke masjid. Diajukan penangguhan penahanan nggak Bang? Sudah diajukan belum Bang? Bang, keluarga udah cukup. Rahasia itu. Kan tidak semua harus kita sampaikan. Soal keluarga itu pasti aja. Oh, ini dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani memberikan informasi tambahan teman-teman. Jadi selain soal kabar terbarunya Nikita Mirzani, ada kabar kalau Loli ini katanya bakal menjenguk ibunya, seperti itu. Ya pastilah sebagai keluarga, apalagi sebelumnya Loli ini sempat mengirimkan surat gitu ya untuk mempertimbangkan penangkapan ibunya, penahanan ibunya, seperti itu. Tertanda tangan di situ anaknya Nikita Mirzani, Loli. Wah, ini menarik teman-teman. Dan kita kalau bicara soal Loli, ada kabar terbaru lagi soal kasusnya Loli teman-teman. Kemungkinan besar Loli dilaporkan. Kecewa ya, dibilang kecewa ya, dibilang kalau udah terjadi kan udah kan, maksudnya ya udah kita ikhlas saja, kita jalanin. Fadel udah di dalam juga, kita buat support Fadel. Hari ini gelar kasus saya terbuka aja dan naik sidik. Kemungkinan besar Loli dilaporkan. Loh, kok ini lama nggak terdengar kabarnya, tiba-tiba Loli mau dilaporkan, apa ini maksudnya? Apa Pak Rasman? Apa gara-gara yang kemarin habis Pak Rasman keceplosan soal adanya aborsi gitu ya? Kemarin ini soalnya pertama Pak Rasman itu tidak mengakui adanya aborsi. Kemudian entah gimana gitu, Pak Rasman keceplosan lah ada aborsi, bahkan membenarkan bukan 2, satu kali aborsi. Kemudian Pak Rasman itu mengatakan itu kan si Loli meminum itu memang video call sama Fadel, dan meminum itu ya karena dirinya sendiri gitu loh, bukan ke atas perintah Fadel. Itu kan meminum sendiri gitu loh, meskipun memang posisinya video call dengan Fadel. Berarti ya itu salahnya sendiri, yang harus masuk penjara tuh si Loli, katanya seperti itu. Ini karena apa lagi nih Pak Rasman? Kok kayaknya maksa banget supaya Loli ini segera tertahan. Kenapa? Tidak terima kah? Coba teman-teman, kalau menurut kalian gimana? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.